Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Karimah. NIM saya 112310159. Saya dari kelas MA23C17. Mata kuliah kewirausahaan ini diampu oleh Bapak dosen Jizenzi Tias Wirastomo. Saya akan menjelaskan mengenai strategi branding untuk bisnis online, membangun identitas di era digital. Branding dalam e-commerce sangat penting karena membantu meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pelanggan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Pentingnya branding dalam e-commerce yang pertama, identifikasi unik, logo dan simbol. Logo yang ikonik dan simbol yang unik membantu membedakan bisnis Anda dari kompetitor. Misalnya logo Nike yang terkenal dengan tanda centang dan kalimat "Just Do It". Yang kedua, komunikasi emotif, tagline dan pesan. Tagline yang menarik dan pesan yang emotif dapat meningkatkan koneksi dengan pelanggan. Contohnya iklan Indomie seleraku yang digunakan oleh Indofood sukses makmur TBK untuk membangun citra produk yang lezat dan praktis. Yang ketiga, visibilitas online, website dan SEO. Membantu website yang user friendly dan optimalisasi mesin pencarian atau SEO membantu meningkatkan visibilitas online. Contohnya Shopee yang menggunakan strategi SEO untuk memudahkan pelanggan menemukan produk di internet. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan. Sosial media. Menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mempublikasikan konten yang relevan. Contohnya, Tokopedia yang menggunakan media sosial untuk memperkenalkan fitur-fitur baru dan meningkatkan engagement dengan pelanggan. Yang kelima, reputasi dan kepercayaan. Customer service. Memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan responsif atas keluhan pelanggan, membantu meningkatkan reputasi dan kepercayaan. Contohnya Bank Sentral Asia atau BCA yang fokus pada memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan solusi perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana membangun brand yang kuat secara online. Yang pertama, menentukan dulu identitas dan nilai mereknya. Definisikan visi, misi, dan nilai-nilai yang membedakan merek Anda. Ini menjadi fondasi untuk semua aspek branding dan memberikan arahan dalam komunikasi dengan audiens. Tentukan unique selling proposition atau USP yang jelas dan sesuai dengan target pasar Anda. Yang kedua, kenali target audiens. Melakukan riset pasar untuk memahami siapa audiens utama, kebutuhan, preferensi, serta kebiasaan belanja mereka. Dengan ini, Anda bisa membuat pesona pelanggan yang memandu pembuatan konten, strategi promosi, dan pendekatan pemasaran. Yang ketiga, bangun visual branding yang konsisten. Pilih elemen visual seperti logo, warna, dan font yang merepresentasikan kepribadian merek. Visual branding yang konsisten membuat merek mudah dikenali di semua platform, baik itu di media sosial, website, maupun aplikasi. Pastikan tone of voice dan gaya komunikasi sesuai dengan karakter audiens dan kepribadian merek. Yang keempat, manfaatkan media sosial dan konten yang menarik. Pilih platform media sosial yang sesuai dengan target audiens, misalnya Instagram untuk produk visual. Buat konten yang relevan dan berkualitas seperti tutorial, testimoni pelanggan, atau konten yang mengedukasi. Konten yang bernilai menarik, lebih banyak perhatian, dan meningkatkan keterlibatan audiens. Yang kelima, fokus pada customer experience. Pastikan pelanggan mendapatkan pengalaman yang baik mulai dari website yang mudah digunakan hingga layanan pelanggan yang responsif. Pengalaman positif memperkuat kesan merek dan membangun loyalitas. Mendorong user-generated konten seperti ulasan atau testimoni dapat memberikan kepercayaan tambahan pada calon pelanggan. Yang keenam, pemasaran melalui influencer dan kolaborasi. Kerjasama dengan influencer atau brand ambassador yang memiliki audiens sesuai dengan target pasar Anda. Ini membantu merek menjangkau audiens baru dan membangun kredibilitas. Pertimbangkan kolaborasi dengan bisnis lain untuk memperluas exposure dan memberikan nilai tambah bagi audiens Anda. Yang terakhir, analisis dan adaptasi strategi secara berkala. Gunakan alat analitik untuk mengukur efektivitas kampanye dan mendengar feedback pelanggan. Menganalisis data ini membantu memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Beradaptasi dengan perubahan tren atau pertimbangan teknologi yang relevan di pasar e-commerce. Branding yang kuat di e-commerce tidak hanya tentang menampilkan produk, tetapi membangun koneksi emosional dan pengalaman yang positif bagi pelanggan. Ini membantu bisnis tidak hanya untuk menarik pelanggan, tetapi juga untuk mempertahankan loyalitas
mereka dalam jangka panjang di dunia digital. Branding yang kuat membantu bisnis untuk yang pertama, meningkatkan daya saing. Dalam pasar e-commerce yang padat, merek yang kuat membuat bisnis lebih menonjol. Ini penting untuk menarik pelanggan yang terus-menerus dihujani berbagai pilihan produk dan banyak merek. Yang kedua, menciptakan hubungan emosional. Branding bukan sekedar logo atau warna. Ini tentang cerita dan nilai-nilai yang terhubung dengan pelanggan. Merek yang memiliki nilai dan kepribadian yang kuat dapat menciptakan hubungan emosional yang membuat pelanggan lebih mungkin kembali. Yang ketiga, membangun kepercayaan dan loyalitas. Pelanggan yang berbelanja online sering merasa lebih aman dengan merek yang mereka kenal. Dengan branding yang konsisten dan layanan berkualitas, merek dapat membantu loyalitas yang membawa pelanggan berulang. Yang keempat, mengurangi sensitivitas harga. Merek yang kuat tidak hanya berkompetisi pada harga, melainkan menawarkan nilai lebih berupa pengalaman, kualitas, dan asosiasi emosional. Ini bisa membuat pelanggan bersedia membayar lebih karena kepercayaan pada merek tersebut. Contoh-contoh inspirasional. Yang pertama, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indomie yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Dia memiliki logo yang ikonik dan tagline Indomie Seleraku, menerapkan strategi branding yang efektif melalui inovasi produk dan kampanye pemasaran yang kreatif, membangun citra produk yang lezat, praktis, dan terjangkau. Indomie seleraku, dari desa sampai ke kota. Indomie seleraku. Selanjutnya ada Bank Sentral Asia atau BCA, memposisikan dirinya sebagai bank yang andal, inovatif, dan terpercaya. Fokus pada memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan solusi perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, menggunakan logo yang sederhana dan elegan dengan tagline senantiasa di sisi Anda. Semua berawal dari cinta untuk Indonesia. Menjadi sahabat keluarga, mewujudkan mimpi bersama. Menjadi teman usaha, menjalani cita-cita. Mendukung korporasi, membangun Nusantara, melangkah dengan cinta, menjadi bagian perjalanan bangsa. Yang ketiga, Tokopedia, membangun brand manajemen yang sukses dengan memperkenalkan logo yang modern dan inovatif serta tagline selalu ada, selalu bisa. Fokus pada inovasi produk layanan seperti pembayaran digital, pengiriman cepat, dan program loyalitas. Meningkatkan engagement dengan pelanggan melalui strategi pemasaran yang agresif dan kampanye yang kreatif. Sampo murah, oh aku sampo mewah. Beli di Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Pengen sampo today, sampo bayi bebas ongkir. Beli di Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Beli sampo warna, bayarnya di tempat. Nyicil sampo salon di Tokopedia aja. Pengen apa lagi di Tokopedia? Karena selalu ada, karena selalu bisa. Tokopedia. Yang keempat, Unilever Indonesia, mengadopsi strategi brand yang inovatif dengan selalu berinovasi pada produknya dan menerapkan customer centric yang berfokus pada isu-isu sosial dan lingkungan. Komitmen pada sustainability dan tanggung jawab sosial perusahaan seperti mendirikan Unilever Indonesia Foundation. Dan yang terakhir ada Nike, memanfaatkan endorsement dari seorang atlet ataupun selebriti seperti Michael Jordan untuk memaparkan produknya. Target Nike sebenarnya adalah penggemar Michael Jordan, sehingga naluri seorang penggemar akan lebih dekat apabila menggunakan barang yang dimiliki oleh idolanya. Chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison and we got the remedy.
Branding dalam e-commerce sangat penting karena membangun kesan dan kepercayaan yang mendalam pada pelanggan. Dalam dunia digital, persaingan sangat ketat dan pelanggan memiliki begitu banyak pilihan. Oleh karena itu, branding membantu bisnis untuk menonjol dan menjadi pilihan utama dengan menciptakan citra yang konsisten, relevan, dan berkesan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, bisnis online dapat membangun brand yang kuat, relevan, dan berkesan yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.